Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia. Sikap positif, kepuasan meningkat, organisasi pun berkembang. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pertemuan ini menarik ya, karena Siap semuanya? Mungkin saya salah karena terlalu fokus pada sekarang aku berpikir lebih baik sebagai seorang baik dan ternyata lingkungan kerja mempengaruhi sikap kerja mempengaruhi kuasa kerja dan kuasa kerja mempengaruhi kerja organisasi. Ketika kepuasan kerja meningkat, maka yang akan terjadi itu ada peningkatan Pemimpin yang baik bukan hanya pemimpin yang punya target, tapi juga meningkatkan kualitas kerja. Dalam ilmu perilaku organisasi, manusia bukan hanya sebagai sumber daya, namun sebagai sumber tenaga kerja dan juga seseorang yang memiliki sikap, kemudian emosi, persepsi dalam pekerjaannya. Sikap kerja merupakan evaluasi seseorang terhadap pekerjaannya, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam perilaku organisasi ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan perilaku. Ya sih, udah bener banget ya, kita pembagian kerjanya kayak gini. Kalau kita lihat dari sisi kognitifnya, pembagian tugas itu sudah cukup efisien ya. ya sih, dari segi efektivitas juga aku kayak merasa lebih nyaman di sini karena lingkungannya juga tenang gitu dan juga enak. Dan dari sisi perilaku, kerjaan kita jadi lebih cepat karena kita saling bantu. Benar-benar. Ini contoh nyata dari tim sinergis. Output tim lebih besar dari individu. sudah aja guys, betul. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kita juga lagi bahas proyek ini kok. Nah, ketika ketiga komponen sikap kerja itu berjalan secara seimbang, maka akan terciptalah work engagement yang tinggi sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selamat siang semuanya. Siap. Kita akan berada di fase kenaikan produksi. Jadi saya minta produksi dipercepat 2 kali lipat untuk bulan ini. Bisa dipahami semuanya? Hah? Maksudnya apa? Kalau targetnya naik, idealnya ada tambahan SDM atau kompensasi loh Pak. Dan kalau nggak seimbang, ini bisa jadi sumber ketidakpuasan, Pak. Iya nggak? Iya bener loh Pak. Maaf, ini sudah menjadi ketentuan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ini sih bukan lagi tantangan ya, tapi tekanan terus menerus. Baru aja kerja di startup, tapi udah langsung kayak gini. Permisi Pak. Maaf Pak, sepertinya dengan adanya ketentuan kenaikan produktivitas kemarin itu membuat semua karyawan itu menjadi cepat. Terus Apakah tidak seperti kita melakukan evaluasi ya Pak? baik, nanti saya akan bicarakan. Tapi kumpulkan semua karyawan terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Ini sini. Dalam teori organisasi, ini yang disebut workload escalation ataupun peningkatan beban kerja, namun pekerja ataupun sumber dayanya tidak seimbang. Teori tersebut menjelaskan ketika ada 2 faktor ini yang tidak dilaksanakan secara bersamaan, maka akan terjadi job dissatisfaction. Yang pertama adalah fakta wajib seperti gaji yang layak serta lingkungan kerja yang nyaman.
itu akan mencegah terjadinya ketidakpuasan. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor penyemangat seperti apresiasi terhadap para pekerja. Ketika para pekerja diapresiasi, maka mereka akan memiliki rasa semangat sehingga bisa tetap berdiri di perusahaan tersebut. Ketika terjadi job dissatisfaction, maka dampaknya adalah produktivitas perusahaan berkurang, kemudian komitmen organisasi menurun, lalu turnover index meningkat, dan selanjutnya ini yang terakhir adalah kerja sama tim dalam perusahaan ini akan ikut melemah. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pertemuan ini mendadak ya, karena ini perintah langsung dari Pak Bos untuk menindaklanjuti terkait dengan ketentuan target 2 kali lipat pada bulan ini. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat dari teori Maslow, kita itu sebagai manusia memiliki banyak kebutuhan, seperti kebutuhan sosiologis, kebutuhan keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Namun pada kasus kita kali ini, kita sepertinya kekurangan kebutuhan penghargaan seperti itu ya. Jadi motivasi kita itu menurun dalam pekerjaan. Selain itu, sikap kerja itu terbentuk dari adanya persepsi, evaluasi, attitude, dan juga manfaat. Artinya, cara seseorang untuk memandang pekerjaan itu akan mempengaruhi sikap dan juga perilakunya, teman-teman. Oh, jadi perubahan sikap itu proses ya, bukan tiba-tiba. Iya, betul sekali seperti itu. Siang semuanya. Ya. Mungkin saya salah karena terlalu fokus pada target tanpa memikirkan kondisi psikologis tim. Mulai sekarang kita akan memperjelas sistem gaji dan lembur, dan mungkin akan ada sistem bonus yang lebih jelas lagi. Dan yang terakhir, mungkin saya akan memberikan komunikasi dua arah yang lebih sering. Baik. Pemimpin yang baik bukan hanya pemimpin yang punya target, tapi juga menegakkan kebebasan kerja. Sekarang aku bekerja lebih baik lagi, berhasil lebih baik, dan ternyata lingkungan kerja mempengaruhi sikap. Sikap kerja mempengaruhi kepuasan kerja, dan kepuasan kerja mempengaruhi kerja organisasi. Ketika kepuasan kerja meningkat, maka yang akan terjadi itu ada peningkatan motivasi, produktivitas, dan juga stabilisasi organisasi. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia dan tujuan perusahaan. Sikap positif, kepuasan meningkat, organisasi pun berkembang.